Pernah kebayang nggak sih, gimana rasanya kalau seorang korban kejahatan, malah dia yang jadi tersangka? Aneh kan? Hari ini, kita bakal bedah satu kasus yang benar-benar mengejutkan dari Indonesia. Kasus ini tuh seolah menantang semua pemahaman kita soal apa itu keadilan dan pembelaan diri. Ini cerita di mana logika hukum rasanya jungkir balik. Oke, kita langsung aja masuk ke inti masalahnya yang jujur aja bikin geleng-geleng kepala. Bayangin ini, keluarga seorang penjamret yang tewas pas lagi beraksi, malah minta uang kerahiman dari korbannya? Kutipan ini yang diucapin dengan nada nggak percaya sama seorang politisi senior, bener-bener nunjukin betapa absurdnya situasi ini. Dan ya, ini yang jadi pemicu perdebatannya. Jadi gini loh gambaran situasinya yang bikin bingung. Di satu sisi kita punya korban penjamretan, wajar dong secara refleks dia ngejar pelakunya kan? Tapi di sisi lain, karena si pelaku ini jatuh dari motor dan tewas pas lagi kabur, si korban malah sekarang statusnya jadi tersangka. Perannya seolah-olah ketukar. Ya, secara hukum jadi rumit sih, karena ada nyawa yang hilang, lepas dari konteks dia itu penjamret. Dan perlu dicatat ya, ini bukan sekedar gosip atau rumor di media sosial. Protes keras ini datangnya langsung dari Ketua Komisi 3 DPR RI loh. Beliau menyuarakan keprihatinannya di forum resmi. Ini nunjukin kalau kasus ini dianggap sangat serius di tingkat legislatif. Jadi bobotnya beda. Nah, kutipan ini nih yang paling pas. Logikanya kebalik-balik. Ini tuh bukan cuma kritik buat proses hukumnya, tapi juga semacam pengakuan kalau aparat penegak hukum sendiri bakal susah banget ngejelasin ini ke masyarakat. Gimana coba jelasinnya? Kasus ini pada akhirnya maksa kita buat bertanya satu hal yang fundamental. Di mana sih batas antara membela diri sama dianggap menyebabkan celaka orang lain? Apalagi kalau orang lain itu adalah pelaku kejahatan yang nyerang kita duluan. Ini pertanyaan yang bisa menimpa siapa aja loh. Oke, sekarang kita coba lihat gimana hukum mencoba menangani situasi serumit ini. Kita bakal masuk ke perdebatan antara penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice yang diusulkan jadi solusi sama kenyataan pahit yang dihadapi si korban. Jadi apa sih sebenarnya keadilan restoratif atau RJ itu? Gampangnya gini, ini tuh pendekatan hukum yang fokusnya bukan buat menghukum, tapi lebih ke mediasi dan pemulihan. Cari jalan tengah, gitulah. Pendekatan ini seringkali bagus buat kasus-kasus tertentu, tapi pertanyaannya, apa ini cocok buat kasus yang kayak gini? Nah, disinilah letak argumen penolakannya. Menurut sang politisi, kalau RJ diterapkan di sini, ini justru bisa jadi celah buat pemerasan. Coba pikirin, korban yang udah rugi karena dijamret, terus statusnya jadi tersangka, sekarang malah berpotensi harus bayar uang kerahiman. Ini kan namanya udah jatuh tertimpa tangga pula. Bener-bener skenario yang mengkhawatirkan. Oke, dari masalah, kita beralih ke solusi yang diusulkan. Selain RJ, ada argumen yang kuat banget buat pakai senjata hukum yang lain. Apa itu? KUHP yang baru. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru ini diyakini bisa ngasih jalan keluar yang lebih adil dari kebuntuan ini. Solusinya ternyata spesifik, ada di pasal 65 huruf M dari KUHP yang baru. Inti dari pasal ini tuh sederhana banget. Tindakan yang dilakukan dalam rangka pembelaan diri itu nggak bisa dipidana. Nah, inilah kuncinya. Ini bisa jadi dasar buat menyelesaikan kasus demi hukum, tanpa perlu mediasi yang berisiko merugikan korban lagi. Jadi, jalan keluarnya bisa dirangkum dalam 3 langkah yang jelas ini. Pertama, batalkan rencana RJ. Kedua, pakai dasar hukum dari KUHP yang baru. Dan yang ketiga, yang paling penting, ya hentikan kasus ini demi hukum. Ini semacam seruan buat pakai diskresi, pakai kebijaksanaan hukum, demi keadilan yang sesungguhnya. Ada satu poin krusial banget dari argumen ini. Hukum itu bukan cuma soal prosedur dan kepastian di atas kertas. Ada yang namanya roh atau semangat hukum. Argumennya adalah penegak hukum seharusnya lebih mengutamakan rasa keadilan di masyarakat daripada cuma kaku ngikutin aturan. Terutama kalau aturan itu pas diterapkan malah menghasilkan sesuatu yang terasa nggak adil. Sekarang mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Kasus ini dampaknya bukan cuma ke satu orang loh. Ini tentang presiden, tentang contoh yang bisa tercipta, dan efeknya ke kita semua sebagai warga negara. Pesan apa sih yang dikirimkan ke masyarakat lewat kasus ini? Nah, kutipan ini nih, yang secara gamblang ngelukisin konsekuensi nyatanya. Kalau korban yang membela diri aja bisa jadi tersangka, maka pesan yang sampai ke masyarakat ya ini, jangan ambil risiko, jangan lawan, jangan kejar, biarin aja kejahatan terjadi, karena kalau enggak, bisa-bisa malah kita yang masuk penjara. Ngeri kan? Ini pertanyaan yang harus kita renungkan bareng-bareng. Kalau hukum seolah nggak ngelindungin korban yang ngelakuin perlawanan, apa ini bakal menciptakan masyarakat yang jadi lebih apatis dan takut? Dan apa ini justru bakal bikin para pelaku kejahatan jadi makin berani?
Dan akhirnya, inilah pertanyaan puncaknya, di mana sih garis batasnya? Kasus ini maksa kita buat mikirin lagi gimana caranya sistem hukum kita menavigasi area abu-abu yang super kompleks ini, antara hak korban buat melindungi diri dan hartanya dengan hak asasi yang dimiliki semua orang, termasuk pelaku kejahatan. Jadi, di manakah keadilan sejati itu berada?